Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sarah Fadila 210414051. Saya sendiri Febiani Nur Aini 210414036. Saya Devtia Kusuma 210414033. Meliza Dwi Handayu dengan NIM 210414058. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi PPh pasal 22. Hari ini akan dimulai oleh Mbak Febi. PPh pasal 22. Pengertiannya adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan impor dan bidang lain, maupun wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. 1. Kegiatan impor dan ekspor. Objek dan tarif atas impor. Barang tertentu lampiran 1, 10% dikali nilai impor. Barang tertentu lampiran 2, 7,5% dikali impor. Dan selain barang tertentu, barang lainnya yang menggunakan api 2,5% dikali nilai impor, kecuali impor untuk kedelai gandum dan tepung terigu 0,5% dikali nilai impor. Komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonized sistem oleh eksportir 1,5% dikali nilai ekspor. Saat terutang dan saat pelunasan, PPh pasal 22 atas barang impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. PPh pasal 22 atas barang ekspor terutang dan dilunasi bersamaan dengan penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. 2. Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Objek dan tarif pajak. 1. Bendahara dan KPA sebagai pemungut pajak. 2. Bendahara pengeluaran dengan mekanisme yang persediaan. 3. Mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Cara pemungutannya adalah wajib setor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk. 3. Pembelian barang oleh badan usaha tertentu. Objek dan tarif pajak terdiri dari BUMN yang dilakukan restrukturisasi, badan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Tarif 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk pajak tambahan nilai. Pemungut pajak BUMN dan badan usaha. Saat terutang dan surat pemungutan, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN terutang dan dipungut saat pembayaran. Cara pemungutannya adalah dapat melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk. Pemungut wajib menerbitkan bukti dalam 3 rangkap. 1. Wapat. 2. Lampiran laporan bulanan. 3. Arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang keempat, penjualan hasil produksi industri tertentu. Objek dan tarif pajak yang pertama, penjualan semua jenis semen 0,25%, penjualan kertas 0,1%, penjualan baja 0,3%, penjualan kendaraan bermotor 0,45%, penjualan semua jenis obat 0,3%, pemungut pajak badan usaha dalam bidang usaha industri semen, baja, otomotif, dan farmasi. Cara pemungutan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara. Pemungut wajib menerbitkan bukti rangka 3, lembar pertama wapa yang dipungut, lembar kedua lampiran laporan bulanan kepada kantor pajak, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Objek dan tarif pajak yang pertama, bahan bakar minyak 0,25% dikali penjualan SPBU umum Pertamina 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN kepada SPBU umum bukan Pertamina, 0,3% penjualan tidak termasuk PPN kepada pihak selain SPBU Pertamina dan bukan Pertamina. Yang kedua, bahan bakar gas 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Yang ketiga, pelumas 0,3 dikali penjualan tidak termasuk PPN. Pemungutan pajak produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas saat terutang dan saat pemungutan. PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor. Objek dan tarif pajak yaitu atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negara oleh agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir untuk kendaraan bermotor 0,45 dikali pengenaan pajak. Untuk pemungut pajak yaitu ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Saat terutang dan saat pemungutan, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Cara pemungutan PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank, devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan dalam rangkap 3, yaitu lembar ke-1 untuk apa yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran-lampiran bulanan kepada kantor pelayanan pajak dilampirkan pada SPT masa PPh pasal 22, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang ketujuh, pembelian bahan bakar untuk keperluan industri atau ekspor. Objek dan tarif pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan ekspor adalah badan usaha industri atau eksportif yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungut pajak badan usaha industri atau eksportif yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan saat terutang dan saat pemungutan, yaitu PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian. Lalu untuk cara pemungutan hampir sama dengan yang penjualan kendaraan bermotor. Bedanya di sini lembar ke-1 untuk apa yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak dilampirkan pada SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, pembelian komoditas tambang, objek dan tarif pajak. Atas pembelian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan bagian dari badan usaha atau orang pribadi pemegang izin usaha. Perhitungannya 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungutan pajak, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Saat terutang dan saat pemungutan, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian. Cara pemungutan melalui kantor pos, bank, devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bukti pemungutan dalam rangka 3 yaitu lembar ke-1 WAPA, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan, yang ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, penjualan emas. Objek dan tarif pajak atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan yaitu 0,45% dikali harga jual emas batangan. Pemungut pajak badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan di dalam negeri. Saat terutang dan saat pemungutan, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Cara pemungutan yaitu bisa melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bukti pemungutan dalam rangka 3 yaitu pertama WAPA, yang kedua sebagai lampiran laporan bulanan, yang ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Yang terakhir, penjualan barang golongan mewah, objek dan tarif pajak atas penjualan pesawat udara, kapal pesiar, dan lain-lain. Pemungutan pajak, wajib pajak badan melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Saat terutang dan saat pemungutan, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Cara pemungutan yaitu memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Impor barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN. Yang ketiga, impor sementara. Selanjutnya, impor kembali. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran yang dikecuali dari pemungut PPB pasal 22. Selanjutnya, impor emas batangan. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan BOS. Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri, dan yang terakhir penjualan emas batangan oleh badan usaha. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.